Banyak orang berpikir, untuk beli rumah itu hanya ada dua jalan. Kerja keras, kumpulkan uang tunai bertahun-tahun, atau ambil KPR dan cicil 15-25 tahun. Tapi ada satu cara lain yang jarang dibahas secara serius, padahal sudah dilakukan sejak lama oleh orang-orang yang paham cara menyimpan nilai kekayaan. Caranya adalah membeli rumah melalui akumulasi emas. Pertanyaannya, memang bisa beli rumah dari emas? Jawabannya, sangat bisa. Tapi tentu saja bukan dengan cara instan, bukan juga dengan mindset spekulasi jangka pendek. Ini tentang strategi, disiplin, dan cara berpikir jangka panjang. Sekarang kita mulai dari dasar dulu. Kenapa emas? Emas itu bukan sekedar logam mulia. Emas adalah penyimpan nilai. Uang kertas bisa tergerus inflasi, harga properti bisa naik, biaya hidup naik. Tapi emas dalam jangka panjang cenderung mengikuti kenaikan nilai real asset dan inflasi. Itu sebabnya banyak orang tua zaman dulu menyimpan emas untuk beli tanah, sawah, bahkan rumah. Kalau kita lihat sejarah, harga rumah dari tahun ke tahun naik. Tapi kalau dihitung dengan emas, kenaikannya tidak sedrastis jika dihitung dengan rupiah. Artinya, emas bisa menjadi jembatan untuk mengejar kenaikan harga properti. Sekarang bayangkan ini. Harga rumah hari ini 500 juta rupiah. Banyak orang langsung merasa mustahil. Tapi kalau diubah perspektifnya menjadi gram emas, misalnya setara 200 gram emas, maka targetnya berubah dari 500 juta yang terasa besar menjadi 200 gram yang bisa dicicil dan dikumpulkan. Secara psikologis, ini berbeda. Strategi pertama, ubah target dari rupiah ke gram emas. Jangan lagi bilang, saya mau beli rumah 500 juta. Ubah menjadi saya mau kumpulkan 200 gram emas. Setiap kali Anda punya penghasilan, fokusnya bukan menabung rupiah, tapi membeli gram emas. Kenapa ini penting? Karena kalau Anda menabung rupiah, nilai tabungan bisa tergerus inflasi. Tapi kalau Anda konsisten membeli emas, Anda sedang mengunci daya beli. Strategi kedua, konsisten akumulasi, bukan trading. Banyak orang gagal karena memperlakukan emas seperti saham atau kripto. Mereka beli, tunggu sedikit naik, lalu jual. Padahal tujuan kita bukan mencari selisih jangka pendek. Tujuan kita adalah mengumpulkan gram sebanyak mungkin. Misalnya Anda bisa menyisihkan 1 gram per bulan. Dalam setahun sudah 12 gram. Dalam 5 tahun 60 gram. Kalau penghasilan naik bisa ditingkatkan menjadi 2 gram per bulan. Angkanya perlahan tapi pasti. Kuncinya bukan cepat tapi konsisten. Strategi ketiga, naikkan kapasitas beli emas. Jangan hanya fokus menabung, fokus juga meningkatkan penghasilan. Entah itu dari side hustle, bisnis kecil, freelance, atau investasi lain yang cash flow-nya digunakan untuk membeli emas tambahan. Semakin besar kapasitas beli, semakin cepat target gram tercapai. Sekarang mari kita masuk ke simulasi sederhana. Misalnya, target rumah setara 200 gram emas. Anda mulai dari nol. Tahun pertama, kumpulkan 15 gram. Tahun kedua, 20 gram. Tahun ketiga, 30 gram. Tahun keempat, 40 gram. Tahun kelima, 50 gram. Totalnya sudah 155 gram. Tinggal sedikit lagi untuk mencapai 200 gram. Dalam proses itu, harga rumah mungkin naik, tapi biasanya harga emas juga ikut naik, sehingga daya beli Anda relatif terjaga. Inilah kekuatan emas sebagai alat lindung nilai. Tapi ada satu hal penting. Jangan simpan emas hanya dalam bentuk perhiasan. Gunakan emas batangan dengan kadar tinggi dan liquid. Pastikan mudah dijual kembali saat waktunya menukar emas menjadi rumah. Sekarang pertanyaannya, kapan emas itu dijual? Jawabannya, saat nilai emas yang Anda miliki sudah cukup untuk menjadi DP besar atau bahkan beli rumah tunai. Ada dua pendekatan di sini. Pendekatan pertama, jual emas untuk DP besar. Misalnya Anda sudah kumpulkan 100 gram. Itu bisa menjadi DP 50% atau bahkan lebih untuk rumah tertentu. Dengan DP besar, cicilan KPR jadi ringan dan tenor bisa lebih pendek. Pendekatan kedua, tunggu sampai bisa beli tunai. Ini butuh waktu lebih lama, tapi hasilnya luar biasa. Tidak ada beban cicilan, tidak ada bunga. Anda benar-benar menukar emas dengan rumah. Sekarang, saya ingin Anda pikirkan ini dalam-dalam. Kalau hari ini Anda langsung ambil KPR tanpa persiapan, Anda terkunci cicilan panjang. Tapi kalau Anda sabar 3-5 tahun mengumpulkan emas dulu, posisi tawar Anda jauh lebih kuat.
Di titik ini, saya mau ingatkan sesuatu yang sangat penting. Kalau Anda merasa konten seperti ini membuka cara berpikir baru soal uang dan aset, pastikan Anda subscribe sekarang juga. Karena di channel ini, kita tidak hanya bicara soal cari uang, tapi cara mengubah uang menjadi aset yang tahan lama. Lanjut. Kesalahan terbesar orang saat ingin beli rumah adalah terlalu cepat terburu-buru. Mereka melihat teman beli rumah, lalu ikut-ikutan, padahal kondisi finansial belum siap. Dengan strategi emas, Anda dipaksa untuk disiplin. Setiap gram yang Anda beli adalah langkah kecil menuju rumah. Dan karena bentuknya fisik atau tercatat jelas, Anda bisa melihat progres nyata. Ada juga keuntungan lain. Emas itu fleksibel. Kalau tiba-tiba ada kebutuhan darurat sebelum target rumah tercapai, Anda bisa jual sebagian. Berbeda dengan rumah yang tidak bisa dijual separuh kamar. Selain itu, emas memaksa Anda berpikir jangka panjang. Tidak ada fluktuasi harian yang perlu Anda lihat setiap jam. Fokusnya sederhana, tambah gram. Sekarang, kita bahas mindset. Beli rumah dari emas bukan tentang trik cepat kaya. Ini tentang mengubah cara Anda menyimpan nilai. Setiap kali Anda menerima gaji, jangan langsung habis untuk konsumsi. Sisihkan, ubah menjadi emas. Lama-lama Anda sedang memindahkan kerja keras Anda dari bentuk rupiah yang lemah menjadi aset yang lebih kuat. Dan yang paling penting, jangan tunggu gaji besar dulu baru mulai. Mulai dari kecil, setengah gram, 1 gram. Yang penting, mulai. Banyak orang gagal bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak konsisten. Bayangkan 5 tahun ke depan, 2 orang dengan penghasilan sama. Yang satu habiskan uang untuk gaya hidup naik perlahan, yang satu rutin beli emas. 5 tahun kemudian yang satu mungkin sudah punya puluhan gram emas mendekati target rumah. Pilihan selalu ada di tangan Anda. Strategi ini sederhana, tapi efeknya luar biasa kalau dijalankan dengan disiplin. Ingat, rumah adalah aset besar. Jangan membelinya dengan fondasi finansial yang rapuh. Gunakan emas sebagai tangga, naik 1 anak tangga demi 1 anak tangga. Dan ketika waktunya tiba, Anda tidak lagi merasa membeli rumah itu berat. Anda hanya menukar satu bentuk aset menjadi aset yang lebih besar. Itulah cara beli rumah dari emas. Ini bukan mitos, ini strategi yang bisa dilakukan siapa saja yang mau sabar, konsisten, dan berpikir jangka panjang. Sekarang kita masuk lebih dalam lagi ke strategi teknisnya. Setelah Anda paham konsep mengumpulkan gram emas sebagai jembatan menuju rumah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana memaksimalkan hasilnya agar lebih cepat dan lebih aman. Pertama, pahami siklus. Harga emas bergerak naik turun dalam jangka pendek, tapi cenderung naik dalam jangka panjang. Artinya, kalau Anda membeli secara rutin setiap bulan, Anda sedang menerapkan strategi rata-rata harga. Ketika harga turun, Anda dapat lebih banyak gram. Ketika harga naik, nilai total simpanan Anda ikut naik. Ini membuat Anda tidak perlu stres menunggu harga paling murah. Fokus saja pada konsistensi. Kedua, pisahkan emas untuk rumah dengan emas untuk tujuan lain. Banyak orang mencampur semuanya jadi satu. Akhirnya emas yang harusnya untuk rumah terpakai untuk hal lain. Buat mental account yang jelas. Setiap gram yang Anda beli untuk rumah, anggap itu tidak boleh disentuh kecuali untuk tujuan membeli properti. Disiplin ini yang membedakan orang yang benar-benar sampai ke tujuan dan yang berhenti di tengah jalan. Ketiga, gunakan momen kenaikan emas sebagai leverage. Misalnya Anda sudah kumpulkan 150 gram. Tiba-tiba harga emas naik signifikan dalam beberapa tahun. Nilai rupiahnya melonjak. Di titik ini, Anda bisa evaluasi apakah sudah cukup untuk DP sangat besar atau bahkan cukup untuk membeli rumah tipe tertentu secara tunai. Jangan terlalu emosional menunggu naik lebih tinggi lagi. Ingat, tujuan awal Anda adalah rumah, bukan jadi kolektor emas selamanya. Keempat, perhatikan rasio emas terhadap harga rumah. Coba biasakan berpikir bukan dalam rupiah, tapi dalam perbandingan gram. Misalnya dulu satu rumah setara 300 gram, sekarang setara 220 gram. Artinya, daya beli emas terhadap rumah membaik. Itu bisa menjadi momen yang tepat untuk menukar emas dengan properti. Orang yang berpikir dalam rupiah sering panik karena melihat harga rumah naik, tapi orang yang berpikir dalam gram akan melihat peluang yang berbeda. Sekarang kita bahas skenario realistis.
Misalnya Anda butuh 250 gram untuk membeli rumah incaran. Saat ini Anda sudah punya 180 gram. Anda bisa memilih dua opsi. Opsi pertama, terus kumpulkan sampai 250 gram dan beli tunai. Opsi kedua, jual 180 gram sebagai DP besar lalu ambil cicilan kecil dengan tenor pendek 5-7 tahun. Mana yang lebih baik? Jawabannya tergantung kondisi Anda, tapi keduanya jauh lebih kuat dibanding DP kecil dengan cicilan 20 tahun. Karena ketika DP Anda besar, beban mental jauh lebih ringan, risiko finansial lebih terkendali, dan kalau ada krisis, Anda tidak terlalu tertekan. Sekarang saya ingin Anda membayangkan sesuatu. Bayangkan Anda masuk ke kantor marketing perumahan bukan sebagai orang yang bertanya DP minimal berapa, tapi sebagai orang yang berkata, saya siap bayar 60% di depan. Posisi tawar Anda berubah total. Anda bisa negosiasi harga, Anda bisa minta bonus, Anda bisa pilih unit lebih strategis. Semua karena Anda membangun kekuatan dari emas yang dikumpulkan bertahun-tahun. Di titik ini, saya ingin Anda benar-benar sadar. Strategi ini bukan hanya soal uang, tapi soal kontrol. Anda mengambil kendali atas proses membeli rumah, bukan dikendalikan cicilan panjang. Kalau sampai di sini Anda merasa mindset Anda mulai berubah, pastikan Anda sudah subscribe channel ini. Karena setiap minggu kita bahas strategi finansial praktis yang bisa langsung diterapkan, bukan teori kosong. Lanjut, ada satu hal lagi yang sering dilupakan, waktu. Semakin muda Anda mulai, semakin ringan prosesnya. Kalau Anda mulai di usia 25 dan butuh 7 tahun untuk mengumpulkan emas setara rumah, di usia 32 Anda bisa punya rumah tanpa tekanan berat. Bandingkan kalau Anda menunda sampai usia 35, mungkin Anda harus mengejar dengan cicilan besar. Waktu adalah sekutu terbaik bagi orang yang sabar dan konsisten. Selain itu, jangan lupa diversifikasi penghasilan, bukan diversifikasi tujuan. Fokus tetap rumah, tapi sumber untuk membeli emas bisa banyak. Gaji utama, bonus tahunan, THR, keuntungan bisnis, bahkan hasil jual aset kecil. Setiap ada uang lebih, langsung konversi sebagian menjadi emas. Jangan biarkan mengendap lama di rekening tanpa arah. Sekarang kita bahas resiko. Apakah mungkin harga emas turun? Bisa. Apakah mungkin harga rumah stagnan? Bisa juga. Tapi dalam jangka panjang, keduanya cenderung naik mengikuti inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang berbahaya justru bukan fluktuasi harga, tapi gaya hidup yang terus naik tanpa kontrol. Strategi emas memaksa Anda menyimpan sebelum membelanjakan. Dan ketika akhirnya Anda benar-benar menukar emas dengan rumah, ada rasa berbeda. Itu bukan hasil utang panjang yang menekan. Itu hasil disiplin bertahun-tahun. Ada kebanggaan di sana. Ada rasa aman. Ingat, tujuan akhirnya bukan sekedar punya bangunan, tapi punya tempat tinggal tanpa beban finansial berlebihan. Sekarang mari kita simpulkan secara praktis. Langkah pertama, tentukan rumah target dan konversi ke gram emas. Langkah kedua, tentukan target gram per bulan yang realistis. Langkah ketiga, konsisten beli emas, jangan trading jangka pendek. Langkah keempat, tingkatkan penghasilan untuk mempercepat akumulasi. Langkah kelima, evaluasi rasio emas terhadap harga rumah secara berkala. Langkah keenam, tukar emas menjadi DP besar atau pembelian tunai saat waktunya tepat. Sederhana, tidak instan, tapi sangat powerful. Banyak orang meremehkan kekuatan langkah kecil yang dilakukan terus-menerus, padahal disitulah keajaibannya. 1 gram hari ini mungkin terlihat kecil, tapi ratusan gram di masa depan bisa menjadi rumah yang melindungi keluarga Anda. Jadi mulai sekarang, ubah cara pandang Anda. Jangan hanya bekerja untuk membayar cicilan, bekerjalah untuk mengumpulkan aset yang suatu hari bisa Anda tukar dengan rumah impian. Kalau Anda serius ingin membangun masa depan finansial yang lebih kuat, bukan cuma untuk rumah tapi juga untuk aset lainnya, pastikan Anda subscribe sekarang dan aktifkan notifikasi. Karena perjalanan membangun aset itu bukan sekali nonton langsung selesai. Ini proses panjang, dan saya akan terus bagikan strategi-strategi praktis lainnya untuk membantu Anda sampai ke tujuan. Ingat, rumah bukan dibeli dengan harapan. Rumah dibeli dengan strategi.
dan emas bisa menjadi salah satu tangga paling rasional untuk mencapainya.